mereka dilarang melakukan ekaristi, tapi mereka membatasi Maria. Mereka pikir Maria itu tidak seperti mereka juga, datang bulan segala macam loh. Kenapa khusus Maria itu dibedakan sekali ya, proses ya? Ya itu cara pandang tradisi mereka itu yang membatasi ini kan gitu, menurut Maria saya. kan di dalam Katolik itu jadi ini dari luar bumi ya, bukan bukan keturunan Adam dan Hawa ya. Makanya beda Maria. Manusia Jadi surgawi. jadi pada saat mereka sendiri sebagai perempuan mengalami datang bulan segala macam, mereka itu kan dikatakan tidak suci, makanya mereka tidak ekaristi, tidak menyentuh-nyentuh benda-benda suci kan. Nah, apakah itu tidak berlaku kepada Bunda Maria, proses hukum itu, proses? Jadi Wantan gini ya, apapun yang kita, segala sesuatu yang kita anggap diri kita suci atau tidak suci juga datang ke Yesus itu tidak meruntuhkan dia punya kesucian, kekudusannya. Gitu. Itu cara berpikir kita. Gitu. Kabar pikir kita. Gitu. Kabar. Iya, Maria kan di dalam Katolik itu adalah alien gitu. Di Roma 5 ayat 12 dikatakan karena dari satu orang dosa itu telah masuk ke seluruh dunia. Nah, kalau Maria tidak berdosa berarti Maria itu dari luar bumi. Gitu. Maria nggak haid berarti dari luar bumi. Gitu. Maria apalagi tidak mati dari luar bumi dia. Dia naik ini kapal alien gitu. Itu pengertian Katolik gitu. Beda. Jadi bukan manusia Maria itu. Iya. Gitu, nggak haid juga dia itu kan. Waktu melahirkan nggak kesakitan, langsung muncul, langsung brojol gede jering, langsung muncul di sampingnya Yesus gitu. Waktu bayi kan, itulah teologi mereka pakai kelahiran Yesus itu, mereka pakai teologi sinar kan, kalau nggak salah kan? Iya, kecepatan sinar, cuing, langsung muncul, langsung oek di samping itu. Waduh. Tapi kalau nggak ini ya, nggak melahirkan keluar darah, ketahuan bohongnya. Soalnya Maria sama Yusuf kan pentahiran tuh. Merujuk ke Imamat 12 tuh. Ya makanya Maria di dalam Katolik itu adalah alien. Itu beda. Manusia, tapi lebih tepatnya sih manusia super, Sen. Surgawi mungkin ya. Alien, bro. Itu kan Roma 5 ayat 12 itu dikatakan apa? Dosa telah masuk ke seluruh dunia oleh satu orang. Nah, Maria tidak berdosa, berarti Maria itu adalah alien. Ya, kalau mereka menurut berpikir ini. magisteriumnya dia, KGK, Maria itu diserupakan putranya. Artinya bahwa Paus Tolol itu mengangkat Maria yang manusia menjadi Allah, menjadi manusia ilahi. Jadi Paus itu di atas Allah Tritunggal karena dia merubah hari ke-6 menjadi buat ciptaan baru, manusia ilahi, dikasih nama Maria gitu. Itu menurut KGK dia ya, bukan menurut saya. Pak Wortel sama mantan jangan terlalu keras, karena Anda juga lahir dari sana sebelumnya. Nggak ngajar. Teman-teman, Pak Osas, saya tuh sudah minta tolong loh sama dukunnya Katolik ngedoain si P ini nggak sembuh-sembuh. Setahu aku gini loh, yang dikatakan bidat itu dia pernah masuk Katolik, habis itu dia keluar. Setahu aku tuh begitu yang bisa dikatakan bidat. Lah kalau saya kan memang murni tidak pernah masuk Katolik. Ini kalau berdua ini kan Pak Wortel sama Sian ini kan pantas lah mereka bisa masuk kategori lah ya. Kita kan memang dari Katolik dulu ya. Akan bergaul sama Melki dia. Biarin Kita kan aja. alumni Katolik kita ini. Iya. Kapan giliran kalian jadi alumni Katolik gitu? Tapi bener loh Sean, istilah bidat itu kan orang yang pernah masuk habis itu keluar Sean, itu yang cocok. Iya memang. Apalagi kalau semakin lama itu gelar bidatnya semakin lama dia di Katolik itu kan gelar bidat semakin tinggi. Kita ini bidat yang dicintai, tahu nggak?
Pak Wortel asal ada lihat Katolik ya, kalau di roomku itu asal dia tahu itu Katrom tuh dihajar habis-habisan sama dia, nggak dia kasih napas itu orang, benci sekali dia sama Katrom. Padahal dia bilang itu yang dia bencikan ajarannya bukan manusianya. Tapi kalau Pak Wortel ini manusianya pun dia benci loh. Tololannya. Jadi kalau kita mau pintar, ya kan, kita masuk ITB, universitas kan, atau institut, ya kan. Kalau kita mau jadi tolol, masuk ke katedral. Pak Wortel sudah dapat nggak yang aku bagikan pagi tadi? Sudah dapat nggak yang aku bagikan yang? Udahlah, lu bisa di save. Masa nggak bisa di save? Nggak, yang gambarnya Romo Patris yang dibikin akun itu loh, di follow akun itu biar gede dia. Iya udah, kau udah gue share di grup juga. Lebih cocoknya dia jadi ini ya teman-teman ya, dari semua gambar yang dibikin itu paling cocok dia jadi itu ya. Jadi apa? Yang ada kepalanya ada garis-garis putih itu jadi apa dia? Ustadz Abdul Somad. Enggak, bukan yang kepalanya ada itu loh, kepalanya ada garis-garis putih itu loh. Avatar. Eng. Bukan, pemuka agama dia. Yang ada bendolan merah di jidatnya itu loh, ada titik merah di jidat, terus ada garis putih itu loh, garis putih lurus di kepala tuh, di jidat. Biksu. Tapi dia nggak botak, masih rambutnya gondrong. Agama ini Shaolin tuh, agama Buddha. Tapi rambutnya gondrong, aku nggak bisa on cam sih. Siapa sih? Siapa itu? Aku bagikan ke kamu ini ya, Sen. agama Hindu itu. Apa namanya itu, Bang Oses? Hindu. Apa sih? Oh, Ya kayak guru pandita itu. Nih, ada pasien lagi, Pak Oses, silakan Pak Oses. Ini dosisnya ditinggiin, Pak Oses. Sama aja. Ini kalau di tempatku ya, Lah. kalau di tempatku ya, kebetulan kan aku apoteker ya. Kalau di tempatku ini dokternya pasti ngasih dosisnya langsung suntik mati loh teman-teman. Pasti ngasih dosis. Kalau memang kita Ya, Dominic NTT, selamat siang. Ya, selamat siang sore. Ya. Dominic NTT, Katrom suka berhalusinasi, setuju? Kalian tuh tidak mengenal Yesus. Dari mana Anda mengenal Yesus tuh? Tanya apa? Dijawab. Tunjukkan kepada saya. Kamu jawab dulu. Katrom suka berhalusinasi, setuju Jangan tidak? main kick ya, jangan kick ya. Ya, kamu nggak jawab pertanyaan Ya, sesuai. jangan kick. Kalau berdebat dengan saya, jangan main kick. Iya, kamu setuju nggak Katrom itu Selama suka saya berdebat berhalusinasi? ya, belum ada satu pendeta di Indonesia maupun Ini di ngomong apa? Nggak jelas. heran gua nih. Ngomong apa? Saya enggak biasa nge-kick, saya biasa ngeludahin Dominic. Jangan kick, itulah kamu jangan buka rombes Silahkan Pak. patung. Kalau takut Silahkan Pak. Katolik. Silahkan Pak. Iya. Iya. Statement saya baru pertama kali. Saya pembukaan awal ya. Dari mana kalian mengenal Yesus Kristus? Silakan. Enggak, kamu jawab dulu pertanyaanku. Apakah kamu setuju Katrom suka berhalusinasi? Jawab dulu pertanyaanku. Sebelum kita ke ayat itu dulu kamu telah tanggung jawab dong seorang Protestan. Kok kamu yang ngatur? Kamu masuk ke sini ya, kamu itu aturan kami lah. Coba, Dominic, Iyalah, aku kan tamu. Aku Oke, kan tamu. biar saya jawab. Apa pertanyaannya Dominic? Dari mana Anda mengenal Yesus Kristus atau Allah itu sendiri? Dari mana ya? Dari Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus. Bagaimana Anda mengatakan dari Rasul Paulus? Dia yang menjumpain saya terus kasih tahu. Percaya nggak? Dari mana? Emangnya Dia kalian ketemu hidup saya. sejaman dengan Rasul Paulus? Dia ketemuin saya, jumpain saya.
Memang kamu hidup sejaman dengan Rasul Paulus? Loh, kalau dia mau jumpain saya kan dia kan sudah jadi santo Kapan kan. dia jumpai kamu? Loh, saya Kapan bisa dia jumpai ngobrol sama kamu? dia. Kamu hidup Loh, kok kamu nggak sejaman dengan percaya? Rasul Paulus? Nggak perlu sejaman, dia kan santo, dia kan bisa ketemu sama saya enggak? Itu makanya Kamu percaya semua pendeta-pendeta di Komal ini ya belum Betul. ada ya. Betul. Ya, belum ada yang bisa menjawab statement dari saya. Sudah Iya. dijawab. Belum turun. Saya sudah jawab kan melalui Rasul Paulus. Kok kamu nggak percaya sama saya? Rasul Paulus, iya. Saya tanya kamu, sejak kapan Anda hidup sejaman dengan Rasul Paulus? Emang Anda mengenal dia? Tidak perlu sejaman. Dia kan sudah jadi santo kan? Dia sudah jadi santo. Dia bisa kita berdoa sama santo kan? Betul kan? Itulah ya. Kamu ini ya, tidak ada guna kamu sekolah STT ya. Kau ini bertanya dijawab, kok malah menghina orang. Ya iya. Kamu nanti saya ludahin loh ya. Pertanyaan saya aja kamu nggak bisa menjawabnya. Masa dari Rasul Paulus? Sejak kapan Anda hidup sejaman dengan Rasul Paulus? Oke, Ya. oke. Ini Kau tidak percaya jawaban-jawaban kan? ini yang Kau tidak tidak percaya kan sesuai. berarti kan? Kau tidak percaya kan berarti kan? Kalau Oke. Katolik saya Oke, percaya saya tanya, Rasul Paulus. saya balik tanya kamu, jangan kamu tanya dulu, woi. Kamu Dominic. belum clear jawab saya loh. Saya sudah jawab. Kamu mau percaya atau Mana tidak kan saya buktinya sudah kamu jawab. bertemu dengan Rasul Paulus? Ayo, mana Oke, buktinya? jawab pertanyaan saya, Kamu sekarang. bukti dulu, kasih kepada jawab. saya. Nggak perlu buktiin, kamu nggak percaya kok Wah, dibuktiin. berarti sekarang udah. Sekarang jawab turun pertanyaan aja. saya. Udah. Jawab kalian pertanyaan tuh saya. semua Oi. leader. Oi, Oi, Tolol. turun saja. Kau cuma bisa menjawab. kau bodoh itu, makanya kalau kau turun berarti kau bodoh, kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya sekarang. Bangkedai. Ya kan bodoh kan? Makanya pertanyaan orang bodoh itu dijawab dengan jawaban yang bodoh juga. Ya, tadi mau saya tanya tuh, kamu tahu dari mana itu Bunda Maria itu terangkat ke sorga itu loh? Jadi ya, mau saya balik tanya ini. Emang kamu hidup sejaman dengan Bunda Maria? Ya kita balik aja begitu logikanya. Nanti kan dia berharap begini kan, dia berharap saya jawab, oh tahu dari Alkitab. Alkitab punya siapa? Kan begitu. Iya. Enggak, tapi Setiap pertanyaan pernyataan- yang mereka lontarkan itu mereka akan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri gitu. tapi logis loh, tapi tanya logis. tanya terus. Pernyataan Bang Oses itu tadi buat menginspirasi juga loh. Dengan begitu mereka menyadari bahwa penampakan santo-santa mereka Iya. itu cuma halu. Iya benar. Iya, Aku setuju gitu. Bang Oses. Udah digituin Makanya aja yang tadi apa aku yang mereka bilang. lakukan. Setiap tempat yang menjadi sesuatu yang mistik atau terjadi mujizat itu tempat juga itu nanti akan menjadi kudus di situ. Itu cara berpikir Iya. mereka. Gitu. Iya besok-besok begitu teman-teman kalau Padahal katakan gini ya. pertanyaan basi seperti itu nanti jawabnya kayak Pak Oses Pernahkah aja. mereka berpikir? Kan kita sudah bisa baca kan. Oh, kalau saya jawab Alkitab, dia pasti larinya Alkitab siapa yang buat gitu kan. Itu kan Alkitab punya Katolik gitu. Kalau Jawab aja gitu. kalau aku ditanya begitu aku jawab yang waktu itu ya, waktu aku diajarin gitu loh, dibilangin sama saudaraku itu. Kamu tahu tidak Tuhan itu? Enggak. Lebih tepatnya tadi yang Pak Oses bilang tadi, Sean. Jadi biar analogi mereka itu kita bawa, kita seret ke penampakan Nyonya Maria. Ya. Kalau dia tidak percaya penampakan Rasul Paulus, berarti ya Maria itu hoax juga gitu loh. Iya. Nah, tapi Jadi santo-santo itu juga. gitu loh. Kalau aku ditanyain sama saudara, kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Nggak tahu, gue bilang. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Oh gitu, ya udah, itu aja sih. Teman-teman, aku pernah bertanya pada awam Katolik yang tidak ini ya. Aku tanya itu Alkitab itu dari mana? Mereka jawab dari Allah gitu. Mereka jawab dari Allah, bukan dari gereja itu.
yang awam itu. Iya. Ibu Lela, kasihan ini Ibu Lela. Yang menghujat itu kalian, Ibu. Sejak kapan Yesus mengajarkan menuankan Maria? Gak pernah, Bu. Kok jadi malah kalian yang Ya, semestinya Maria? jadi begini ya, Ibu Lela. Waktu ada kuntilanak menampilkan diri dilihat oleh anak kecil. Kuntilanak lalu menampilkan paus tolol itu dibuatin patung. Lalu dikasih nama Maria, jemaat tolol nih kayak Dominik NTT disuruh mantuk-mantuk depan patung itu. Nah, gitu loh Katolik Roma itu, begitu Bu. Ayo Dominik, kamu mau nanya apa lagi supaya bisa kamu berbicara bahwa Alkitab itu punya Dari mana Roma Anda Katolik? Saya mengenal tanya Yesus dulu, Kristus? saya tanya dulu. Kamu percaya Bunda Maria terangkat ke sorga itu dari tanya mana? Bella. Kau percaya Bunda Maria Ngaku terangkat aja, ke bilang sorga itu gini, dari mana? bilang gini. Ajaran Kami siapa? nggak tahu. Ngaku nggak? Bilang gini, menyerah nggak? Kami nggak Udah tahu. Bilang kejang-kejang gitu. dia, udah dikejang-kejang kan. Ditanya apa, jawab apa kan. Aku sudah jawab, sekarang kau jawab Iya, pertanyaan bilang saya. gitu. Ngapain Iya, bilang saya begitu? menjawab pertanyaannya. Ngaku aja, bilang kami nggak tahu. Kami bisa jawab gitu. Cepat. Tuh. Sudah numpang proses Katolik ini nggak tahu diri ya. Proses Katolik ini nggak tahu diri ya, sudah numpang percetakan, numpang terjemahan, masih belagu. Ini enaknya diludahin Gua aja sampai laporin. ke purgatori dia. Iya, laporin ke ini apa Departemen Keuangan tuh. Ada capital flight berapa? 100 triliun tiap Juni. Tiap bulan Juni tuh setor ke Vatikan 100 triliun. Itu masih dilaporin tuh. Dia sakit hati sama Bang Ben Nur itu. Dia direkam. Dia kepingin Iya, kita iya. begitu. Bodohnya orang. Dia mau rekam, habis itu kita ngomong, ya kan? Dia pikir tadi dia pinter ya, sudah hebat ya. Udah, aku nih hebat, dia pikir dengan begitu dia merasa hebat ya. Nggak tahu loh. Dia itu sudah apa ya? Sudah dikatakan umat yang paling bodoh. Nabi saya tuh bilang mereka itu umat paling bodoh gitu loh. Sujud Lela, sembah tadi mana itu? kepada patung, sujud sembah kepada benda mati, menjijikkan itu ngakunya bertuhan. Ngakunya tidak musyrik, tapi sujud, tapi menyembah dia kepada benda mati. Sama dogmanya aja Maria Assumption. Jadi cuman berdasarkan asumsi, malah jadi dogma utama gereja. Memang botol bener. Aduh, kalian. Iya, bahan-bahan dari bidat kolirianisme abad keempat dulu mereka pakai kan. Iya, sama juga kayak kisah ini, Assumption of Moses. Jadi ada itu kitab apokrifa dulu. Jadi di Yahudi itu ada kitab apokrifa tentang apa ceritanya mayat Musa katanya yang diambil. Iblis bertengkar kan sama malaikat Gabriel ini tentang mayat Musa gitu. Nah, ini termasuk dalam ajaran kitab apokrifa gitu. Judul kitabnya apa? Assumption of Moses. Sama juga sekarang zaman sekarang apa? Assumption of Mary. Nah, tapi bedanya kalau pada zaman dulu di Perjanjian Lama itu dimasukkan di dalam kitab apokrifa, tetapi mereka itu masukin ke dalam pengajaran, ke dalam Enggak, dogma gereja. kalau yang mengenai Musa itu orang Yahudi itu diajarkan yang baik supaya mereka tidak mentuhankan Musa, padahal jelas-jelas Allah sudah menjadikan Musa itu sebagai itu Allahnya Yahudi, bangsa Israel kan waktu itu.
Ceritanya itu kan supaya manusia gimana Bang? Allahnya dijadikan Allahnya Fir'aun, bukan Allahnya bangsa. Dibaca lagi. Iya. Terus kan itu kan makna ceritanya kan supaya mereka tidak mentuhankan, tidak menyembah tidak memuliakan mayat atau kuburannya si Musa kan. Coba kalau Katolik di zaman sekarang ada Maria model begitu, udah pasti mereka udah jadikan dewa itu tulang-tulangnya. Iya itu. Aduh. Judulnya saja Makanya asumsi. Allah mengambil tulang-tulang Musa, disembunyikan mayatnya entar itu supaya jangan sampai orang Israel dijadikan objek penyembahan gitu. Ya itu tadi sampai dibuatkan cerita tadi yang saya ceritakan tadi, malaikat Mikael itu bertengkar habis-habisan sama iblis kan. Ya, debat sama iblis gara-gara mayat Musa. Rebutan mayat Musa. Itu kitab apokripa, namanya judul bukunya Assumption of Moses ya. Ya. Nah itu zaman dulu dimasukkan oleh orang Yahudi ke kitab apokripa yang nggak jelas gitu asal usulnya. Jadi supaya tujuannya itu supaya iblis itu memasuki tulang belulang itu, sehingga tulang belulang itu disembah sama yang terjadi itu di patungnya katrom itu yang terjadi kan. Iya, karena Musa itu dianggap punya jasa kan, dianggap nabi yang besar. Nah, itu iblis bisa manfaatkan tulang itu, jadi dihilangkan oleh Tuhan aja gitu. Dua-dua kitabnya Ya, jemaat tolol kayak Dominik NTT ini ya begitu. Asumsi dipercaya. Coba. Ya kayak dia gini. Iya, karena secara ontologisnya begitu, Pak Urtel. Dia naik ngerasa diri dia pintar, dia mau ngerekam ucapan kita dibalik-balik. Emang kita nggak tahu Katolik Roma itu manipulasi? Kamu tuh dididik menjadi NPD sama Katolik Roma. Masa sih jenis-jenis Dominik begini sudah model-modelan begini bisa NPD juga, Bang Wortel? Hah? Iya, orang NPD. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Kalau lu tanya lu kan dia lari. Shalom. Ini yang Dominik gabung sama Syair Berdarah nggak ya? Bukan, yang ini pagan, ini TKW dia. Ini katolol. Kalau yang sama Atau Dominik Syair murni. Berdarah itu yang mana? Beda Dominiknya, itu Dominik aja nggak pakai NTT. Cuma saya penasaran ya tuh ya, Pak ya. Itu orang kan nggak pelayanan, tapi kan minta donasi terus. Dia kan nggak pernah nyinggung, dia kan nggak suka. Mulai waktu itu sempat dia kontra dengan si Edis bahas patung. Nah, saya penasaran ini orang berdua katrom atau apa ya? Karena dia nggak pernah sedikit pun singgung si RK yang jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan yang menyuruh menyembah patung kan? Gitu. Saya yang penasaran juga si Dominik satu lagi tuh. Yang agak akrab sama mereka itu, dia akrab sama siapa ya? Setauku dia akrab sama siapa? Dia akrab sama Lina Wijaya itu. Sekutunya Lina Wijaya itu, akrab sama Lina Wijaya itu, Bang Yo. Cuman kan saya kan penasaran karena saya kan tahu donatur dia itu gede loh dapat dia si Syair Berdarah sama Dominik itu. Karena kan dia selalu live katanya di NTT yang pergi ke Murtadin dan sebagainya. Sejak kapan NTT Murtadin? Gitu. Jadi saya penasaran karena saya mau bongkar nih orang sebenarnya katrom atau proti. Karena dia sendiri tidak pernah nyenggol si RK kan yang bahas patung. Sementara Kalau yang saya tahu kalau Lina Wijayanya, Pak Jo, Ya. Lina Wijayanya itu orang reform. tapi kok otaknya Cuma agak nakal memang.
Mentalnya kok beda dengan seperti Nggak itu? nakal. Ya nggak Nggak tahu harus sih, ribut mungkin juga lah kok nggak harus ribut juga mentang-mentang dia misalkan dia murtadin atau apa terus karena Edis dia harus dukung Edis ya nggak juga lah, mereka kan Bukan, independen maksud aku nggak juga. gini. Kita lihat Kalau lu mau pengajarannya netral, aja. lu jangan senggol Kita ngecek. Proti gitu loh. Lu jangan senggol Proti kalau lu nggak mau nyenggol Katrom gitu kan, logika kita kan harusnya gitu ya. Kalau mau netral ya. emang mereka nyenggol. Dia nyenggol si Edis Bas Patung gitu kan. Tapi dia nggak berani nyenggol si RK ataupun si Cecep, si Yosef. Nggak pernah aku nggak pernah dengar ya Dominic sama Sair Berdarah itu nyenggol Proti manapun. Pernah dia nyenggol, orang ada saksi, saya nggak sempat rekam ya, makanya saya bilang dia nggak terima kalau si Edis Bas Patung gitu. Maksud saya kan kalau lu nggak mau nyenggol, nggak mau terlibat dalam hal seperti itu, lu jangan harus balance dong, betul nggak? Kalau kita kan logikanya gitu, kalau kayak Rom di sini kan udah jelas senggol terus patung kan. Udah header nggak usah nambah musuh dulu, hadapi dulu, hajar si Nggak. bom itu dulu sampai babak belur lah. Nanti kalau ada info tentang Sair atau si siapa Dominic itu nanti kita kabarin. Kalau bisa itu loh si header itu hajar si Patrice Allegro itu loh biang keroknya. Cobalah. Dia belum, ya kemarin kan bahas bantai si apa kafe lagi kan. Coba Saya bongkar, coba kalian suruh header itu berantas si KP loh. Aku jamin loh kalau si Patrice Allegro itu dikandangkan pasti aman dah. Nggak ada perdebatan kayak gini lagi loh. Aku jamin itu. Justru Bukan jangan kita nggak bisa ngebantai Katolik Roma kalau si Betul. Allegro tidak ada bersuara. bantai Bang Ortel ya. Kamu jangan bantai, gimana sih kamu? Bukan Pak Bukan Wortel ini berbeda. nggak paham maksud Wah, di bawah Waktu dengerin ya, di bawah dengerin ya, Pak Wortel yang dengerin aku dengerin dulu. dia, dengerin Pak dulu, Wortel yang dengerin aku dulu. Pak didengarkan. Wortel yang denger dulu. Kamu Aku lu tuh nggak pernah manasin. mau dengerin orang. Bentar aja, aku tuh cuma mau manasin Dominic di bawah Pak Wortel. Pak Wortel ini. Loh, justru waktu si Allegro tuh dilaporin sama kelompok apa dari NTT itu, kita itu malah ngebelain Allegro, malah si Pak Budi aja menyerahkan diri. Saya bertanggung jawab sebagai ahli untuk membebaskan Allegro. Katolol apa terima kasih Pak Budi malah dicemaki. Itulah katolol kayak Dominic ini. Dia nggak tahu yang bener tuh yang mana, itu katolol namanya. Iya, terus si Herder juga kan, si Herder kan mau ini kan mau netral supaya tidak ada keributan kan. Kenapa Herder itu tidak menyentuh Allegro? Jelas-jelas Allegro itu adalah iblisnya. Dia belum Jangan. nyenggol si Herder sih. Cuma sekarang dia sudah nggak nyenggol ini ya, kayak nyenggol RBE, nyenggol siapa gitu ya. Nyenggol Edis. Dulu kan suka nyenggol Edis terus ya si itu ya. Si siapa? Si Allegro. Cuman kalau si KP memang dibongkar habis terus kan. Yang Herder penting nggak- maksudku gini kan sudah ada bibitnya. Si katrom PCPA itu kan sudah ada bibit-bibit kejahatannya. Sebelum meledak kan sebelum ibarat kata orang itu kan sedia payung sebelum hujan loh. Masa nunggu kasus dulu baru Herder bertindak, ya itu berarti ya Herdernya juga cari, kalau kulihat begitu cara mainnya cari panggung juga kan. Hanya orang-orang tertentu ya, berarti Herdernya cuman ya pansos juga kalau menurutku. Kalau mau bedah semuanya, jangan tebang pilih. Yang penting ya si RK sudah tenggelam lah, dibongkar habis gitu lah, selesai lah ya kan. Satu orang tuh kan cukup besar efeknya ya, karena setelah kalau sekarang kan Mikana ya secara viewer paling besar. Udah biarkan aja Herder itu bekerja. Iya, bantai-bantai Ya kan? kelas bom-bom. Dia juga pasti tahu kita kan nggak pakai duit di sini. Kita kerja di sini tuh kerja pelayanan. Dia Amin. juga tahu. Iya. Nggak usah ini, biarin aja mereka mau arahnya ke mana. Biar aja dibantai si bom-bom sama si RK itu terus ya. Mami, Halo. Mami. Santo Patung, Pak Osas, dan teman Bang Jo semuanya selamat pagi. Mami, aku kasih masukan. Saya sudah 12.34 Bunda.
Mi, Oh ya? aku kasih, Mami, aku kasih masukan kan buat tim herder kan. Itu kalau mau bedah sekalian si Allegro. Siapa tahu dananya Allegro itu gede juga, kenceng juga gitu loh. Itu kan aku bukannya belain itu ya tim Helder gitu, cuman seneng aja gitu kan karena apa namanya datanya banyak gitu. Jadi nanti pelan-pelan lah. Sekarang kalau kita untuk katolol, kalau tim Helder untuk itulah tuh, untuk orang-orang Dominik yang naik, Dominik. Saya turun, kamu naik, Dominik. Hajar nih kalau satu Dominik, percuma Banjo percuma. Dominik itu nggak bisa diajak omong secara manusia. Bang Betty kenapa? Bang Betty ini Kristen atau Katolik? Aku lupa. Kristen. Oh, Kristen ya. Nggak usah ikut-ikut dengan Heather, nggak ada pengajaran. Bani typing. Udah one by one aja, Dominik. Gak apa-apa, grup room ini one by one siap kok. Begitu. Nah, Mana? naik. Mana Dominik tadi? Hilang. Katolol. Santo Patung nih baru buka nih. Iya tadi di grup kan. Kok nggak ada yang buka gitu. Itu baru nih ya berarti ya. Iya, baru buka. Enggak lah. 2 jam lebih, hampir 2 jam. Oh. Ada Dominik. Coba Minta tanya. suntikan babi, Mami, dia minta suntikan babi, Mami. Emang dia nggak makan babi? Dia minta suntik vaksinnya, udah kehabisan obat dia. Woi, pendeta semua, kamu tahu kah? MKD ini keluar dari murtad dari Katolik gara-gara apa? Kamu tahu? Apa sih? Dominik kok ngomong apa? Nah, mau saya buka lembaran? Emang buka aja kenapa sih? Emang aku kenapa? Kok kenapa? Biar kalian tahu semua. Kenapa? Lama-lama bukan rambutmu saja saya rebonding ya, mulutmu saya rebonding nanti ya. Emang kamu ini. Jadi biarin aja, ada guruku nih, ada guruku OSAS ini Lama-lama mulutmu saya rebonding sekalian ya. yang mempertobatkan aku dari kepatungan. Dulu pendeta Edo itu melaporkan Romo Patris, ya, guru datar besar di Kupang. Oke, Romo Patris dia bilang begini melalui statement, kamu bukan berhadapan dengan saya tapi berhadapan dengan gereja Katolik. Satu, Romo Patris mengeluarkan statement kalau Ketawa dong host. Anggap aja yang lalu. Kalau Katolik kalah, maka gereja kami tutup semua. Aku lihatnya. Kalau Kristen kalah, ruko-ruko kalian siap ditutup semua. Ya, berani nggak? Oh, malah dicabut balik laporan. Dominik, jangan bodoh ya di sini. Ya, jangan bodoh. Ya, jangan kau cuman ngomong yang gitu doang. Kita Bang Tri, berbicara kalau nggak bodoh dia pengajaran. bukan Katolik, Bang Tri. Bang Gini. Tri, kalau dia nggak bodoh dia bukan Katolik, Bang Tri. Kita kembalikan aja kepada kebenaran Alkitab. Nggak usah susah-susah loh. Kalau kau memang ada pengajaran di Katolik, ya buktikan gitu loh. Jangan asal ngomong aja. Kau pikir organisasimu itu lebih karena besar gitu, lebih baik, lebih benar gitu. Sama kan orang-orang di Komal juga kan kayak gitu. Karena banyak orangnya dia lebih besar, Komalnya dia pikir benar, pengajarannya sesat juga gitu loh. Cuman cari uang semua gitu loh. Ayo Dominik, Komal isi makian sehat aja. aja, jangan langsung hujat-hujat. Coba diskusi sehat, Dominik. Apa pengetahuanmu tentang apa yang kamu pelajarin? Nah, di sini juga nanti akan ngasih tahu gitu loh, Dominik. Diskusi. Nggak ada Bang Jo, nggak ada pengetahuannya Bang Jo. Yang dia tahu itu cuman ayat yang kunci yang dititipkan ke kunci itu aja modal dia. Oh, kunci kepetus itu. Iya, itu doang modalnya. Semua denominasi yang mana ya ajaran Protestan yang benar? Kan? Jelas.
Dia nggak berani bahas ini, dia nggak berani bahas anak sulungnya Maria. Maria itu ternyata melahirkan anak sulung, anak pertama, ada anak kedua, anak ketiga. Itu disembunyikan Kamu oleh lihat. paus-paus loh. Kamu lihat ini ya. Inilah yang membingung dan membangunkan umat-umat Protestan. Mereka mengatakan Yesus punya adik kandung. Nah, ini Alkitab yang Esteban bilang, ini. Alkitab kumpulan yang bilang, Esteban bukan ini. kita. Kenapa Ya. rupanya Dominik? Apa signifikansinya kalau Yesus punya adik kandung, ya adik dari yang dilahirkan dari Maria? Apa signifikansinya dalam keselamatan? Ada Mana pengaruhnya nggak? ayatnya yang mengatakan Yesus punya adik kandung? Ada pengaruhnya tidak? Saya tanya sama kamu, Maria perawan atau tidak perawan ada pengaruhnya nggak dengan karya keselamatan? Saya tanya mana ayatnya kalau Yesus punya adik kandung? Enggak, biar otakmu itu Enggak, dulu. jangan enggak. Kita buktikan dengan Gitu loh. dalil. Itu baru fair. Saya tanya, tadi udah di atas otak sendiri sih. teman-teman tadi udah tanya. Ya. Ya, kalau Fair. disebut Oh, anak ini ayatnya. kalau disebut Ketika dengar Yesus dulu, kalau begitu. disebut anak sulung itu artinya apa, Dominik? Kamu itu. Loh kok kamu Macet. definisikan dulu anak sulung itu apa? Dibilang anak sulung Macet. Maria. Ayo, anak sulung itu artinya apa? Mari kita baptiskan. Yesus punya adik kandung atau tidak? Saya tanya dulu, jangan lari-lari dulu kemana? Kamu sanggup Kalau tidak? dibilang Kita membuat Belaga Anak bego, mana sulung. baptiskan? Mana ada baptisan? Baptiskan. kita buka. Mau permen? Dominik mau permen? Jangan takut. Ayo Mari jawab, kita buka ya. Dominik. Yesus punya adik Mau kandung atau permen tidak? apa mau kue, iya, Dominik? oke. Dominik. Makanya saya ikutin, saya nah, Pertanyaan gunakan saya. logika saya nih. nah, Pertanyaan mau- saya, mau- siapa? Mau permen, mau kue? Siapa adik kandungnya Yesus? Ayo jawab. Jawab dulu arti anak sulung. Kalau kamu nggak ngerti arti anak sulung, saya susah berdiskusi dengan orang seperti kamu. Ayo, anak sulung Maria artinya apa? Kita bahas siapa nama adik kandung Yesus. Ayo. Andre jangan diajak naik, Andre otaknya nggak ada, jangan dibawa. Anak sulung Pak Osas dari itu belum baru mau nanti kita meludah, masuk Pak kepada Osas. nama adiknya. Jangan dulu. Jangan dulu, ini dibilang nih Dipoin. pasien harganya lagi Dipoin. mahal si wortel. Ya, Ayo. kita ke poin. Dominik, Ya. kita Tahu rebonding aja dulu otaknya. Kita ke poin. Iya, Siapa lagi nama mahal adik ini kandung pasien Yesus? wortel. Sebelum ke sana, sulung itu bahas sulung dulu. Jangan dulu, Bang. jangan biar kamu paham. Nama adik kandung Yesus siapa? Iya ada, saya sebutkan nanti. Ya, kalau tapi ada kamu, buktikan kepada saya siapa nama adik kandungnya. saya buktikan, tapi Buktikan, kamu silakan. definisikan dulu arti anak sulung Maria. Tidak usah kamu Yesus. definisi itu. Ya. Tidak usah Ayo kamu di definisi. situ dulu. Kita Karena kalau Dominik. saya sebutkan, gini Dominik. Dominik kalau saya diskusi itu sebutkan, paham dulu lah Dominik, biarin Iya. gampang, biar lanjut gitu kita loh. diskusi yang ambil inti-inti poinnya. Ya makanya dari Kamu sulung neko-neko dari situ seperti dulu. itu, ngambang kemana-mana, ngambang. Intinya ke situ juga. Jadi kita potong, cari poinnya. Lama-lama tak sembur juga nih. Kita poinnya, ambil poin. Itu baru betul. Itu baru Iya, fair. kamu harus tahu Otak dulu yang anak tepat. sulung artinya apa. Ya, Nanti kamu baru kita bisa diam. berdiskusi. Otak gitu loh. separuh kau diam saja ya. Kau diam saja. mulai kau. Mulai kau. Belum dia nantang. belum dia. Kalau aku Saya dengar suara nonton aja. pendeta kamu sini. Ya termasuk ST Portel ini. Ya. Semua Dominik, kamu. kau jawab dulu, jangan kau banyak ngomong. Sekali lagi kau nggak mau jawab. Saya akan nantang semua Belum hari. nih. Catat. Emang dia nggak punya otak, memang bener katolol ini dua goblok, mampus kau, keluar kau. Ada Fuh. siapa? Udahlah. Terlalu bodoh. Katolik kenapa sih kalian bodoh mampus sekali sih? Hah? Kenapa sih? Berkali-kali udah dibilang kau tahu dulu apa arti anak sulung. Nanti kau bilang oh anak sulung ini berarti anak pertama. Nah berarti kita bisa lanjut. Kau mengerti nggak sih bahasa Indonesia? Hey Dominik, kalian ini lagi bicara sama manusia gitu loh. Ih, bikin emosi emang. Kalau kau aja anak sulung nggak ngerti artinya gimana? Bukan nggak ngerti Pak Profmen. pura-pura tidak mengerti, memang Pak, si Yo. MKD ini apa mau ngetes amlodipinnya
berjalan nggak? Ternyata enggak. Enggak kan aku udah bilang. Gara-gara Romo nggak mau nikahin dia kedua kali. Astaga, nih kan aku udah bilang teman-teman ya yang dibawa. Aku ini membawa suamiku kawin di gereja Katolik Roma. Sampai sekarang aku bersama dia, puji Tuhan, karena kasih Tuhan sama aku sampai sekarang ya, Dominik. Jadi kau itu jangan ngomong aku mau kawin kedua kali. Aku ini bukan RK yang lajang. Aku ini bukan Romo Cafe yang birahi. Tahu nggak? Atau siapa lagi tuh? Romo-romo kalian yang lagi birahi sana. Aku itu bukan. Malu. Ya. Kamu Kau tahu jangan ya? main Dia ngomong sembarangan murtad dari mamamu Katoliknya atau gara-gara siapamu apa? kali ya. Lagi Ya birahi biar kali sama pendeta-pendeta sini orang-orang. tahu. Ngomong Ya. aja kau. Dia Berisik mau kau, cerai otak nggak ada suami. juga kau. Ngomong. Jadi teman-teman Katolik Roma, aku ini orang Katolik 54 tahun jadi Katolik. Benar ya. Aku dipertobatkan, puji Tuhan. Tuhan menemukan aku dengan Pak Osas. Akhirnya aku mengerti Kristen yang sebenarnya tuh bagaimana. Aku sampai mau buang patung Maria aja, aku sampai itu rasanya aduh jangan nanti dosa. Ini Maria, ini Maria. Padahal itu patung. Kan itu goblok kan akunya. Nah. Apalagi? Aku karena baca Alkitab dibimbing sama Pak Osas, sama Bapak MKD, itu aku bersyukur Tuhan menemukan aku. Jadi aku dibimbing sama Pak Osas tuh 3 tahun kurang, 3 tahunan lah itu. Untuk mempelajari kekristenan aja itu 3 tahunan karena aku udah bodoh mampus. Begitu ya, jadi jangan kalian itu pikir MKD ini enggak, MKD memang goblok banget ya. Karena goblok apa? Patung aja kita ajak ngomong, patung aja kita ciumin, doa berulang-ulang, do kami. Udah gereja udah kayak doa mantra gitu. Paham? Iya makanya udah selain goblok gila lagi. Nah itu Kak Romo, gereja Katolik Roma punya ajaran udah goblok gila lagi. Wajib kita kasih tahu mereka dengan kebenaran. Contohnya kayak Dominik begini, nggak nyambung bahasa Indonesia aja. Paham gitu kalian? Kita itu nggak benci, kita mau mengasihi dia supaya dia itu baca Alkitab dan dia bisa mengerti Allahnya dia tuh seperti apa. Allahnya orang Kristen hakikatnya roh, bukan hakikatnya patung, goblok. Paham? Jadi apa lagi? Silakan kalian tanya-tanya. Begitu. Dominik, kalau kau itu bisa diajak diskusi, otakmu ada, pasti gampang, nggak ada yang itu. Kita tadi udah diem aja. Itu sudah ini apa-apa. Otaknya dipakai, jangan dengkul yang dipakai. Gitu kalian ini gimana sih? Ini makanya Domik ini emang gak punya otak. Dulu kita baik-baik sama dia, pikirnya dia sampai udah kecewa sama pastornya. Katanya waktu ibunya meninggal, dia itu kasih uang pastor berapa gitu, 1 juta. Itu sebenarnya dia udah kecewa, cuman kita bilang jangan lah. Orang ya kalau panggil pastor ya kita harus kasih lah. Itu udah memang pelit mampus itu si Dominik tuh. Maunya enak aja dia tuh. Itu emang kita jahat? Enggak, kita justru kasih tahu, jangan kau pelit gitu. Tuh kita kasih tahu. Tadinya udah deh, aku udah nggak mau ke gereja Katolik. Emang goblok kau memang. Jadi kalau kalian yang nggak suka sama aku tuh nggak masalah, terserah. Aku nggak punya pikiran begitu. Aku cuman mau kasih tahu sama orang Katolik Roma bahwa ajaran kalian itu sesat. Bertobat. Berdoa kepada Yesus, jangan kepada patung, titik. Ya silakan gitu. Kalian memang bener nih. Karena saya nggak lancar bahasa Indo. Aku dibawa aja karena saya nggak lancar bahasa Indo. Oh, ya mungkin bahasa Inggris. Aku juga bersyukur tinggal di Jepang 32 tahun gitu ya. Jadi puji Tuhan ketemu sama teman-teman di sini akhirnya lancar bahasa Indonesiaku gitu.
Jadi aku bersyukur sama Tuhan. Tuhan mempertemukan aku teman yang istimewa. Begitu ya. Jadi akhirnya aku berani bisa berbicara begini. Tadinya aku nggak tahu karena nggak pernah bergaul sama orang Indonesia. Aku tahun berapa? Tahun 1995. Udah tinggal di Jepang. Bayangin sampai sekarang nggak pernah ada ketemu orang Indonesia. Bahasa Indonesiaku merepotkan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menemukan aku, membimbing aku. Begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah sombong nggak bahasa Indonesia. Kalau orang Katolik Roma, kenapa kita bilang nggak bisa bahasa Indonesianya? Karena dia sendiri tidak bisa membedakan apa itu tunggal, apa itu sulung, apa itu berdoa bersama, berdoa kepada. Begitu, paham? Begitu. Ya, konnichiwa. Satu lagi, Mi. itu ya Ibu. Satu lagi, Mi, mereka tidak Dominik bisa membedakan. Dominik NTT itu adalah hasil produk Vatikan Roma yang paling sempurna, Ibu. Dia kalau kita bilang itu ada orang tolol, dia itu udah nggak bisa lagi dibilang orang tolol. Karena dia sudah di bawah orang tolol. Jadi kita nggak tahu mau ngomong apa. Ah, itu loh Ibu. Jadi bukan saya mau ngebuang pasien, bukan. Saya nungguin batuknya Pak Osa cukup. Ini siapa? Albina, Katolik yang berdoa lewat Bunda Maria. Kok kau yang sakit hati? Aku nggak sakit hati gitu. Aku nggak sakit hati. Tapi jangan kalian mengaku pengikut Kristus. Kalian itu pengikut Ralala, bukan pengikut Kristus, pengikut patung. Begitu. Bayangin ya, Coba Albina. kamu naik. Albina, coba kamu berpikir. Albina, patung itu dibuat dari semen, dari pasir, airnya juga comberan. Air comberan tuh diudek-udek, dibikinlah bentuk wanita, patung wanita. Tiba-tiba dijual, taruh di toko. Belum dikasih tahu itu namanya siapa. Kalian beli, kalian bawa ke gereja, diberkati pakai alat Tritunggal. Itu namanya kurang ajar. Alat Tritunggal memberkati patung, itu namanya kalian itu menghujat. Tahu nggak? Terus tiba-tiba kalian beri nama dia Maria. Itu apa nggak goblok otak kalian? Hah? Waras, kalian waras. Patung diberkati pakai Allah yang mencipta kalian. Dia itu memberkatinya bukan memberkati patung. Coba kalian pakai otak yang jernih gitu. Nggak usah dikasih ajar tuh manusia, nggak usah. Kalau kalian mempunyai otak sebagai manusia, kalian nggak usah pakai bingung-bingung lagi gitu. Patung itu dibuat dari pasir, semen, air comberan. Mahal kalau pakai air yang itu di ledeng-ledeng atau gini, mahal. Pakai air comberan, diberkati pakai alat Tritunggal. Itu namanya menghujat alat Tritunggal, goblok. Daripada kak, aku kenapa? Ayo, kasih tahu kalian, aku kenapa? Aku sudah berdoa kepada Allah yang benar. Begitu, kalian tuh harus berdoa kepada Yesus, bukan kepada patung. Itu yang kami mempermasalahkan. Kalau kalian beda kitab, beda Allah, beda Tuhan, beda penyelamat, nggak urus. Kalian mau jungkir balik kayak do kami kayak nggak peduli. Begitu. Tapi kalian itu pakai bilangnya kami, Tuhan kami Yesus, ya ibunya Ibu Maria itu yang melahirkan Yesus. Mana kalian lihat Maria? Orang kalian lihat patung kok. Iya, memang kalian Katolik tidak akan runtuh. Kita juga udah tahu Katolik tidak akan runtuh, tapi Alkitab mengatakan penyesat itu harus ada, tapi yang mengadakannya harus ditenggelamkan pakai batu kilangan biar mampus ke dalam dasar laut. Nah, itu nanti tuh yang pengajar kalian tuh, kayak Paus, Romo, klerus itu ditenggelamkan nanti di saat hari Tuhan datang. Paham? Makanya kalian itu nggak masuk surga, masuk purgatori. Begitu. Silakan teman-teman, nanti mereka tuh rasanya sama aku udah rasanya MKD gitu. Bu, ada kuntilanak. Mami, lihat sama anak narasinya kecil. terusin dulu, Mami, biar Mami Lalu takutnya udah muncul. si P ini parah nih si P.
Parah nih orang. Kalian berdua lucu tuh nggak? Enggak, mami Iya, narasi orang dulu, lagi ngomong. katernya udah pada ngumpul, Mi. Mami narasi dulu udah setengah jam. Narasi dulu gitu ya. Nanti kalau ada Iya. pasien, mereka nggak bakalan naik ini pasien-pasien Katolik nih, karena mereka Ngumpulin, tuh mau ngumpul jawab dulu, Mi. apa gitu loh. Ngumpulin mereka dulu, Mi. Nah, nih yang naik siapa? Sup tulang Nah, tuh. Pak Wortel silahkan. Aku sambut dulu nanti kalian gua ya. aja. Sup tulang, selamat siang. Sup kangkang. Oh, sup tulang. Selamat siang, Bang. Abang dari mana? Dari Katolik atau Kristen? Emangnya penting buat kau? Dasar kau binatang kau, ditanya kau tamu Woi kau. binatang kau, anjing kau, Oh, cuti kau. dasar kau, pergi kau. Kamu ditanya emangnya penting sama kau, ngapain kau naik? Udah tahu orang mau bicara tentang itu kok malah kau emang penting bagi kau. Kalau kau nggak penting gak usah naik kau. Memang dasar kau Katolik, kau bodoh kau. Sabar. Otakmu tuh banyak banget uang kosong di otakmu ya. Memang Bang kelamaan Tri, Bang Tri. nyembah patung kalian memang ya. Nyebut biar. Patri, nyebut ini mulai naik lagi, nggak apa-apa. Sabar. Aduh, apa lagi siapa yang naik? Oh, si paling Ekaristi Al-Hayat katanya. Ekaristi Al-Hayat. Selamat siang, Bu. Menghayati Eskaristi. Selamat Salam. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Iya, Ibu, kalau boleh bertanya, Ibu Kristen atau Katolik, Bu? Kristen. Oke, sebentar ya Bu, nih ada yang mau saya mau sambut dulu sebentar. Halo Bang Jimbo, selamat siang. Pagi, siang, dan malam, Bu. Iya, Bang Jimbo kayaknya Katolik atau Kristen deh? Asli Protestan Tulen. Mantap. Host tepuk tangan dong. Host kerja host. Nah, sabar nih. Ada sup tulang, sabar. Tapi saya penjual sabar. patung, Bu. Iya, bentar Bang Jimbo. Ini. Iya, sup tulang, kamu dari Katolik atau dari Kristen? Bang Sup. Anjing kau. Silakan lempar patungnya Pak Jimbo. Pak Jimbo lempar Memang patungnya. bentar. Bentar dulu Bang Wortel. Bentar dulu. Ada dasar anak-anak Buddha yang lagi kepanasan. Dia nggak bisa berpikir karena otaknya itu terlalu banyak ruang kosong. Di atas ini dia pikir dia bisa berbicara. Biarkan aja. Kelamaan kok di depan patung. Di atas juga kok nggak bisa bicara. Makanya kok dengar aja orang ngomong ya. Udah sana, coba patung kok. Oh, tahu kan? Kok coba-coba gitu loh. Ditanya baik-baik. Jadi Biar kejam-kejam semua. teman-teman Katolik ya, sebentar ya teman-teman yang Kristen, teman-teman Katolik, kenapa kalian itu ya naik tiba-tiba roh patung kalian masuk ke dalam? Kenapa sih? Jadi sabarlah, jadi orang kan kalian kan masuk rumah orang harusnya selamat siang Bu, nanti kita bilang silakan duduk, oh ya ada perlu apa gitu. Jangan kalian masuk rumah orang terus ambil piring ambil nasi Mi gitu. Mami di bawah ada yang komen, Ibu sang waktu sedang menantimu bersama keluargamu, camkan. Sang waktu itu siapa? Sang waktu selalu bersamaku, dia memberkati aku di setiap bukan detik aja, dia selalu sampai sekarang pun dia bersama aku, bukan patung gitu. Iya Bu, si paling Ekarisi. Ibu, si paling Ekarisi silakan Bu. Ibu bergereja di mana Bu? Silakan Bu, ada yang mau dinarasikan? Ya, kita turunin dulu lah. Itu sampah-sampah nanti dulu lah. Silakan Bu, si paling Ekaristi. Saya kan sini orang Malaysia, Sabah.
Jadi saya bekerja di SIB Pekan Sipitang. Ibu dari ibu tinggal di mana? Cek. Sabah. Sabah Malaysia. Abang. Sabah. Tinggal di mana? Sipitang. Iya, Sipitang. Sabah. Oh, saya pernah penginjilan ke Sipitang. Oh iya, Saya boleh tanya, Bu, di sana sudah ada gereja Anglikan enggak, Bu? Anglican ada. Ada ya? Nah, itu tuh. Oh, gereja Saya Anglican. saya dulu masuk di sana tahun 98. Wah, lama. Waktu itu Yo, masih kecil saya. saya dari KK itu. Saya ditugaskan dari KK Katedral. Oh, wah, Ibu pernah ke KK kan? pernah, sering. Ya, ada yang di depannya Mall Karamunsing itu kan ada All Saint Katedral itu kan? Ada. Nah, saya dari situ dulu ditugaskan ke Sipitang untuk Cuman sekarang menginjil. mall Karamunsing itu sudah nggak ada. Mallnya nggak ada, tapi gerejanya masih ada kan? Nah, masih. All Saint Katedral, oke. Oh, berarti ibu di SIB ya? Ya betul, saya bi. Jadi teman-teman SIB itu kalau di sini itu gereja GPDI, gereja Pentakosta di Indonesia. Itu kalau di sana Sidang Injil Borneo. Oh, siap. Oh, Salam SIB. kenal ya, Bu ya. Oke, siap. Salam kenal. Nah juga Ya ibu, saya terakhir pelayanan di Lahadatu. jauh itu dari KK ke. Izin follow. Ya jauh, dekat dengan Tawau Ya, jauh di itu. Lahadatu situ. Ya di suku ada satu suku namanya suku Sungai. Oh, sungai. Ya Sungai Segama itu kan Sungai Segamo. Di situ saya dulu pelayanan. Ya lanjut ibu. Enggak, itu aja. Lanjut aja. Ada yang mau ditanyakan silakan Bu, mungkin. Ini saya mau tanya pasal ini gambar Romo. Romo apa nih namanya ya? Mana Masih ada itu gambar kan Romo ini. di sini? Itu ada. Oh, bukan itu bukan paus. Oh, paus. Itu Bukan. satunya asli ke AI. Bukan itu bukan juga paus itu. Masa ibu ndak kenal sama pausnya Katolik? Ya maklum sih ibu bukan Katolik kan. Bukan itu bukan gambar paus. Coba ibu browsing mirip. kan. Mirip. Ya ibu browsing ibu browsing aja paus siapa ini yang meninggal ini? Paus Fransiskus ya bukan? Nah, ini paus yang asli ini Bu. Oh, Sama enggak Beda tadi dengan kan? yang tadi? Beda kan? oh iya. Ah, banyak orang mirip lah ya. ketipu. Jadi dipikir kita menghujat paus, enggak. Itu bukan gambar paus. Jadi dengan Sebelumnya pausnya ada aja enggak lihat kenal juga. apalagi dengan Tuhan Yesus, enggak kenal juga mereka. Iya. Apalagi sama Maria. Mana Maria kenal? Sama pausnya aja lupa mereka. Iya, apalagi sama Maria. Kalian memang Katolik Roma GR kalian. Kegeeran ya. Iya, sok kenal, sok deket lagi. Doakanlah kami ya, Bunda. Doakanlah kami ya, Bunda. Gitu. So deket mereka. Ada yang mirip kayak alergo sebentar nih. Aku mau kasih lihat. Ada. Aduh. Aduh, sebentar ya. Aku kasih lihat. Ada sih. Kayaknya ada. Kayaknya. Aku mesti ambil lagi. Mi, yang kubagikan tadi pagi loh, Mi. Di paling saya follow ya, Bu. Izin follow. Henis, udah sehat belum, Henis? Belum sehat ya? Tadi pagi udah makan obat belum? Obat anti apa ya? Anti gila.
Jangan kau Bu, lagi ini. paling Di sini lagi musim ini dingin. orang gila. Oh, ini dia. Nah, tuh. Mirip alergo. Ini Rumini kenapa masih gila? Kenapa nggak Mirip tuh, sadar-sadar ya? Henny, lihat tuh, mirip, Henny, tuh lihat, nih, mirip, Hen, Mirip siapa? Mirip bapakmu? mirip kau. Bentar mami. Hanis, jangan kau mulai ya. Di sini lagi musim dingin. Satu Kau yang jadi keluarga sasaran ODGJ. jadinya. Dasar kau memang mulutmu aja buat malu orang Batak aja kau. Dari kemarin kau ngomong gak ada otaknya, gak nyambung, kemana aja kau. Apa yang kau makan rupanya dari pagi? Dibesarkan di mana kau, gak ada nyambungnya. Ngaku kau HKBP memang. Oh, seperti otaknya, ajaran Yesus. Oh, kau mau dari kemarin pergi kau. Hari kemarin Sabar, begitu terus. Bang Proven. Nyebut. Bukan dari kemarin, dia itu tiap hari dia kumat dia. Jadi banyak kemiripan karena orang Katolik itu percaya evolusi Darwin. Jadi mereka itu diciptakan menurut kerak monyet gitu loh. Kalau kita kan dari itu kan, dari debu dan tanah gitu loh, Bu. Begitu. Kalau mau naik itu bawa naik baik-baik, kita bahas tentang pengajaran. Ya Henis ya, jangan kau cuman ngomong aja, oh dari kemarin kalian begini, otak kalian, kau aja belum sadar dari kemarin. Masih kau kebanyakan makan kecubung kau. Ya, makanya jangan play terus. Gitu loh, mentang-mentang kok banyak kenal orang Katolik, udah itu kamu kena kena penyembah patung begitu, jadinya otaknya nggak nyambung juga ya. Nggak berani lawan kaos. Bukan nggak berani, Henny, kamu kan nggak nyambung cara berpikir manusia gitu, jadi kita mengertilah memaafkan kamu. Kamu nggak ngerti bahasa manusia, jadi ya sudahlah, mendingan begitu loh, Henis. Gitu. Ya silakan Bang Jimbo. Tidak berani, Henis. Kami tuh bukan tidak berani. Kami hanya takut jadi tolol kayak Anda. Itu aja yang kita takutkan tuh jadi tolol. Nah itu loh. Iya. Ya, halo. Ya silakan. Saya kan pengusaha patung, Bu ya. Nah, ini saya nggak berani tanya ke customer saya kan. Customer saya, masa saya tanyain sesuatu yang negatif. Ntar saya kehilangan customer lah. Nah, yang saya nggak ngerti, sampai hari ini saya nggak ngerti nih ya. Bagaimana patung Bunda Maria itu mendapatkan nilai kesuciannya, Bu ya. Bapak waktu saya buat, dia sama aja sama yang lain, kan saya yang buat. Iya. Ngerti nggak, Bu? Ngerti, makanya Tuhannya mereka Tuhan ciptaan gitu, ciptaan manusia lagi. Kalau saya tanya kan, waduh, ntar saya bisa kehilangan customer kan. Iya, mendingan jangan. Enggak, saya nggak. Nanti kamu penghasilannya jadi dikit kamu. Iya, sekarang aja gara-gara kalian saya kekurangan orderan. Iya. Itu ya, tapi kamu salah. Kamu salah, Bang Jimbo, kamu salah. Di Shopee 103.000 itu bisa nyicil 3 kali. Kamu kurang bagus itu di Shopee itu banyak 103.000 itu bisa dicicil 3 kali. Lihat, Tuhannya mereka bisa dicicil loh. Atau gini Bang Jimbo, saya usulin Bang Jimbo bikin wajahnya Lady Gaga, wajahnya nanti diganti sama Lady Di gitu-gitu. Ini lama-lama saya jadi musuh kalian dan nih. Harganya juga harus bisa dicicil. Jadi mereka tuh merangsang dengan harga, ayo 100.000 rupiah, 3 kali bayar, merangsang mereka karena mereka kan suka sama patung, jenis-jenis patung gitu, suka itu tuh katolol tuh ya, suka banget.
jenis-jenis itu apa namanya Katolik Roma. Kalau melihat patung tuh mereka kan kayaknya, aduh, kalau nggak ada patung mereka tuh kayaknya pusing gitu, nggak bisa konsentrasi berdoa. Duh, saya Ibu gimana si paling doanya nih? ekaristi. Ibu si paling Saya doain ekaristi. kalian supaya habis, kalian saya juga apa kehilangan ya. Tapi kalau lama-lama begini saya bisa ganti usaha nih.